Ini helm yang gue pengen udah dari lama, akhirnya gue beli juga. Ini adalah helm Ruby. Ada kantong, dan kalau kalian buka, isinya itu kayak, nah ini. Ya kalau tadi gue bilang rate-nya helm Ruby itu antara 14 sampai 30 juta. Helm ini kemarin gue beli, harganya Hai, selamat datang kembali di Kamar Cowok bareng gua Andika Pratama. Selamat datang di channel gua buat kalian yang baru datang. Gua hari ini nggak kemana-mana, cuman di rumah aja. Dan ya jangan kaget sama pemandangan di belakang karena saya norak sekali. Ini bukan motor gua tapi motor bini gua yang baru kita beli beberapa hari belakangan. Buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa klik di sini aja. Oke, sekarang gue ngomongin motor Vespa Primavera Shine Waterspoon yang baru kita punya dan kebetulan gue taruh di dalam rumah karena kebiasaan orang dulu kalau punya barang baru selalu dimasukin ke dalam rumah. Agak norak tapi maafkan saya, tapi untuk di konten kali ini gue mau ngasih tahu sesuatu bahwa gue lagi sedang deg-degannya menunggu motor gue yang sebenarnya datang. Yang sampai hari ini belum ketahuan posisinya udah ada di mana. Karena gue cuma dikasih tahu sama orang showroomnya, tunggu ya mas, akhir November ya. Ya kalau telat awal Desember dan lain-lain. Ya karena ketidaksabaran gue, akhirnya gue memutuskan beberapa waktu yang lalu gue nganterin istri gue untuk nyari helm. Buat dia pakai ngendarain Vespa barunya. Akhirnya gue tertarik juga untuk beli helm yang sama. Ini dia. Helm baru kita, yang helm ini gue pengen udah dari lama banget. Dulu tahun 2014 gue sempet punya Harley Davidson Sportster 48. Waktu itu gue pengen banget helm ini tapi gue wurungkan untuk beli karena harganya terlalu hedon. Tapi karena kemarin gue nganterin bini gue beli helm, akhirnya gue ngeliat-ngeliat, gue bilang sama dia ini helm yang gue pengen udah dari lama, akhirnya gue beli juga. Ini adalah helm Ruby. Yes, betul sekali. Buat teman-teman yang anak motor, pasti udah familiar lah sama helm Ruby karena ini tergolong helm premium. Dan brand ini asalnya dari Perancis. Nggak tahu kenapa ya, orang-orang di sana itu keren banget kalau urusan fashion. Makanya nggak salah kalau Perancis itu pusat fashion dunia. Karena helm aja yang dibikin sebenarnya fiturnya untuk keselamatan di jalan, tapi dia kembangkan dan dia masukkan unsur fashion di dalamnya dan terciptalah ini. Ini boxnya keren banget, gede banget, dan di sini ada tulisannya Ateliers Ruby. Jadi nama Ruby ini ternyata dari nama Ateliers Ruby, which is ini adalah penemunya atau yang ngedesain helm-helm Ruby. Helm ini tergolong premium dan susah banget dicari. Andaikan lu mau datengin dari luar, pesennya bisa lama banget dan belum tentu model yang lu pengen itu bisa lu dapat cepet. Tapi kebetulan di Indonesia sudah ada salah satu toko yang bisa masukin helm-helm Ruby ini dan akhirnya lumayan banyak pilihannya dan gue pilih salah satu. Boxnya keren banget ya, di dalam boxnya juga ada spons mewah banget. Ini sponnya nggak tahu sebenarnya untuk apa, mungkin untuk proteksi aja karena ini helm mahal, gengs. Ya. Untuk dari jenis boxnya sih udah menggambarkan bahwa ini adalah brand mewah. Di dalam boxnya nggak ada apa-apa lagi, cuman ada spons dan ini ada kayak notes kosong gitu. Mungkin ntar gua buka deh. Yang jelas di dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi, cuman ada helmnya aja. Oke, kenapa helm ini mahal, gengs? Karena tentu saja kualitasnya. Dari kualitas luar sampai dalamnya. Bahkan sarungnya aja, buset dah. Ini sih kalau sarung-sarung yang lain ya, gue punya helm lain. Tolong ambilin helm yang itu deh. Beberapa waktu yang lalu gue juga dikasih helm sama temen gue, helm Nolan.
Ini kalau perbandingan cover helmnya beda banget. Yang ini bahan kainnya tuh berasa banget premium. Yang ini ya cover helm normal pada umumnya. Dari covernya aja kelihatan banget bedanya. Dan di covernya udah ada juga namanya Ateliers Ruby. Talinya juga kalau dipegang tuh rasanya emang beda banget. Premium sekali. Dan ini adalah helm handmade maksud gua. Wow, kalau dibuka, wah. Gue sih pengennya agak sinematik gitu, tapi ya sudahlah ya. Karena kita cuma mau review helm yang gua baru beli untuk nanti gua pakai pas motor gua datang, yang nggak datang-datang. Dan susah sekali dikeluarin. Apa gue yang salah ya? Oke, ini dia. Oke. Di dalam cover ada cover. Bagus sekali. Bagus banget nih. Bahannya bagus sekali dan pastinya bahan-bahan kayak gini tuh akan ngurangin stretch kecil di helm lu. Bahkan mungkin bisa dibilang ini pelindung atau covernya memang didesain khusus supaya helm-helmnya nggak scratch. Kalau bahannya agak kasar kan ada cenderung dia akan bikin scratch kecil gitu ya, meskipun kalau dipoles lagi bisa hilang. Ini belum gua buka, sengaja gua buka pas lagi bikin konten ini. Dan inilah helm yang gua baru beli. Tada. Maafkan ya teman-teman, saya agak norak. Tapi helm inilah yang menjadi pilihan gua untuk nanti gua kendarain bersama motor gua. Warnanya putih, kenapa gua ambil putih? Karena gua pengennya kalau gua lagi naik motor, hero-nya adalah motornya. Jadi jangan sampai orang fokusnya malah ke yang lainnya gitu. Karena motor gua kan serinya kebetulan limited dan di tankinya itu udah ada beberapa unsur warna. Jadi gua nggak pengen nambahin warna-warna yang lain lagi. Jadi gue ngambilnya yang warna putih. Nah, inilah helm Ruby yang gue bilang. Kenapa ini mahal? Karena kalau helm Ruby itu bahannya adalah carbon fiber. Jadi ringan banget. Tahu dari mana carbon fiber? Nih, di belakang helm Ruby itu kayak ada kulit. Kalau dibuka ini kelihatan banget dalam bagiannya adalah carbon fiber. Ini didesain seperti ini untuk nunjukin bahwa ini adalah helm Ruby yang asli. Karena di luar sana dengar-dengar kemarin pas gue beli helm, orang yang punya tokonya bilang bahwa sekarang udah ada pemalsunya ini gitu. Dibikinnya mirip banget, tapi kalau mau lihat ciri-ciri salah satu yang asli adalah buka bagian ini dan lihat ininya carbon fiber atau tempelan stiker seakan-akan itu karbon. Dan ini bahannya juga kulit guys. Ini kulitnya kulit premium yang gua sempat lihat di websitenya. Ini adalah kulit dari domba, bukan kulit sapi, kulit domba. Jadi kalau misalnya lu pegang atau bagian dalamnya juga kena di kulit lu itu rasanya memang beda. Nah kalau full face dia itu serinya adalah seri Castle namanya, Ruby Castle. Ruby Castle kostum untuk yang ini. Tapi kalau full face tuh yang gua tahu tuh Castle. Kalau open face yang ada visornya itu namanya Belvedere. Wah, gua nggak tahu lah spellingnya, pokoknya spelling Prancis. Lo bisa cek di situsnya. Tapi ada juga yang open face yang modular tuh nyebutnya itu Pavilion. Nah, ini kebetulan yang Castle. Kalau kalian lihat, ini adalah logo Ruby-nya. Jadi memang kayak diamond gitu ya, kayak batu ruby gitulah kan, warnanya merah ya. Dan ini adalah logo yang lama. Kalau logo yang baru, ininya tetap bentuknya kayak diamond gitu, tapi nggak ada tulisan ruby-nya, cuman ada diamond, kayak ada batu ruby di tengahnya gitu, mentil kecil. Aksen-aksen ininya dan bagian-bagian ini itu kayaknya didesain simple, minimalis, tapi elegan dan mewah. Kalau dilihat di bagian dalamnya itu ada
Satu logo keren banget. Ada tulisannya Ruby. Logonya kayak malaikat cewek gitu ya. Dan ini yang tadi gue bilang, ini adalah kulit-kulit domba. Sementara dipadu dengan bahan Alcantara. Ya kalau anak otomotif pasti tahu lah bahan Alcantara itu kualitas bahannya premium dan cenderung mahal. Dan helm ini karena handmade makanya harganya mahal sekali. Kisaran helm-helm Ruby itu dari 14 juta sampai 30 juta rupiah guys. Yes, untuk helm seharga motor. Jadi di kepala lu ada satu motor kalau lu beli helm Ruby. Kebetulan helm full face yang gue beli ini kemarin harganya kalau nggak salah 26 juta rupiah. Jadi yang membedakan helm Ruby 1 dan lainnya, kenapa ada yang lebih mahal padahal bentuknya mungkin full face sama, adalah karena motif-motif yang menempel di sini. Karena pekerjaannya handmade, bahkan untuk bikin line garis ini juga dikerjakan oleh orang dan ini handmade gitu. Jadi kalau kalian bisa megang teksturnya, which is kalian nggak bisa lewat video ini, jadi gua wakilin pakai tangan gua. Jadi di sini tuh kayak ada efek timbul gitu. Jadi memang goresan detail ini memang dikerjakan kayaknya sih belakangan ya. Jadi emang berasa banget line di helm ini. Ini keren banget. Kenapa gue pilih yang warna putih ini? Sementara pilihan warnanya itu banyak. Bahkan ada satu helm yang motifnya adalah kayak dibikin kotak-kotak merah putih, merah putih, merah putih yang menggambarkan itu adalah brand Ruby banget. Tapi gue nggak ambil yang itu. Karena ya itu tadi motor gue dominasi warnanya adalah biru dan merah. Makanya gue ambil unsur biru dan merah ini untuk jadi inline-nya aja gitu. Bahwa si motor dan si pengendaranya kayak matching gitu. Ya itu sih unsurnya. Unsurnya cuman itu. Kenapa gue ambil ini. Kalau dilihat dari detail-detail ininya memang dipikirin sedemikian rupa supaya brand ini terlihat lebih mewah. Keren banget, keren banget. Ini semua dipikirin gitu detail-detailnya, bahkan di dalamnya tuh kayak nggak cuman ngeblong gitu aja tapi ada jahitan-jahitannya ini dikasih aksen lagi, padahal ya mungkin nggak kelihatan juga sama orang. Tapi memang kalau pakai helm ini tuh secara size misalnya lu biasa pakai L gitu lu akan naik satu size. Lu kalau beli Ruby akan naik satu size misalnya dari lu L jadi XL karena dia spon di dalamnya ini lebih tebal daripada helm-helm pada umumnya. Dan ini adalah memory foam gitu. Jadi kalau lu pakai dia akan menyesuaikan sama bentuk wajah lu gitu. Worth it nggak kalau misalnya dibeli harganya segitu? Sementara kalau orang cuma nyari buat fitur keselamatan ya sebenarnya banyak pilihan helm lainnya yang udah memenuhi standar keselamatan. Modelnya juga ya kembali lagi ke selera. Cuman buat orang-orang yang hobi otomotif atau memang suka hal-hal yang berbau fashion, mungkin ini adalah kombinasi antara fitur keselamatan dan juga fashion itu tadi. Jadi di jalannya lu aman, tapi lu dapet unsur fashion ketika lu berkendara. Menurut gue ini recommended kalau misalnya kalian mau punya menjadi salah satu koleksi helm kalian. Kerennya lagi, ini udah ada teknologi yang namanya antibakterial. Jadi lu nggak perlu cuci helm ini meskipun habis lu pakai riding lu keringetan atau mungkin lu di jalan kehujanan dan mungkin kondisi di dalamnya agak basah karena ada teknologi antibakterial tadi, lu nggak perlu cuci, jadi lu diemin aja di angin-angin gitu aja, nggak perlu dijemur juga, diemin aja di angin-angin sampai kering, dia nggak akan bau apek kayak misalnya kalau helm-helm biasa kena air. Kalau nggak dijemur kan baunya apek atau kena keringat gitu kan pasti apek. Dan ini gue nggak tahu nih di sini tuh kayak ada kayak apa ya, di desainnya kayak saringan udara gitu. Apakah dia memang buat ngatur kelembapannya dia, ini yang mendukung antibakterial itu tadi atau enggak? Gue nggak tahu kenapa ada ini. Tapi yang jelas itulah fitur-fitur yang ada di helm ini. Oh, gue lupa satu lagi. Kemarin gue baru dikasih tahu
Selain ini adalah penanda bahwa kalau Ruby yang asli di dalamnya adalah ada desain kayak gini yang nunjukin bahwa helm ini memang carbon fiber. Di sini tuh ada kantong, nih, ada kantong. Dan kalau kalian buka, isinya itu kayak, nah ini, kayak ada note kecil yang lu bisa ngisi nama, kontak lu, nomor telepon, bahkan sampai lu itu alergi apa dan lain-lain. Jadi ini kayak identitas lu yang lu selipkan di sini. Jadi either amit-amit helm lu keambil sama orang atau dicuri orang, ini ketahuan nih punya siapa sebenarnya, itu dari situ. Keren sih, sampai dipikirin segitunya sih. Jadi identitas si pemilik helm ini sampai diselipkan di sini dan dipikirin gitu, dia bikinin note-nya dengan desain yang lucu juga, ada tulisan Ruby-nya, lucu banget sih ini. Full of gimmick lah intinya helm ini. Ya kalau misalnya kalian bandingin sama helm-helm kayak AGV atau Shoei atau Bell, ya relatif sih. Tapi memang yang membuat ini premium adalah itu tadi. Handmade, kualitas bahannya premium, kulitnya kulit domba, ada teknologi antibakterial dan lain-lain. Desainnya juga banyak, kalau bisa browsing helm-helm Ruby sesuai dengan karakter lu, atau lu mau matchingin sama motor lu, atau dengan gaya fashion lu berkendara, misalkan dengan matching sama jaket lu, sarung tangan lu, dan lain-lain, itu pilihan. Tapi gue milihnya yang simple, tapi mungkin helm-helm berikutnya gue akan pilih warna-warna yang agak nyeleneh dan unik lainnya. Nah, ini full face-nya. Gue taruh di sini aja ya. Kebetulan istri gue kemarin juga ngambil. Tapi yang open face-nya, alias biasanya orang nyebutnya half face-nya. Untuk box-nya sih sama ya. Box-nya sih sama. Cuman ukurannya dia sedikit lebih kecil karena memang helmnya half face. Dalamnya juga sama. Ada identity card yang tadi gue bilang. Ini kayaknya cadangannya tadi. Kalau misalkan ada apa-apa sama identity yang lama, ini dikasih cadangannya, sisanya kosong dan ya tetap itu tadi ada sponnya. Nah, istri gue memang karena yang dikendarai adalah Vespa, makanya dia kemarin ngambil yang open face. Dan ya biasalah ya cewek. Ngambilnya yang warna pink atau warna apa ya? Ini peach atau pokoknya pink muda banget gitu. Kalau sekilas kayaknya putih tapi ada tetap dibilangnya ini pink. Dan ini tipe yang tadi gue bilang kalau open face tuh tipenya pavilion. Open face visor modular. Ini juga dikasih kaca. Kemarin taruh mana ya kacanya? Ada sih kacanya memang biasanya kalau lo beli pesan sendiri Ruby itu dijual terpisah. Tapi karena kemarin gue belinya di toko yang distributornya khusus Ruby dan kayaknya baru satu-satunya di Indonesia, yaitu Black Riot di dekat rumah gue. Kemarin dibonusin sama ininya. Semuanya sama, kualitas bahan dalam. Nah ini nih, kalau tadi mungkin di full face nggak terlalu kelihatan ya. Itu tadi logonya yang tadi gue bilang, logo Ruby, kayak ada cewek gitu dengan sayap, megang kayak tongkat, di ujungnya ini ada kayak batu rubinya. Terus dalamnya itu di bahannya Alcantara, didesainnya begini, dijahit gini. Ini yang membuat ketika lu pakai itu di kepala lu lebih ngerasa nyaman. Dan kalau dilihat begini ya jatuhnya jadi emang elegan sekali. Bahan kulitnya kulit domba sama di belakangnya ada tulisan Ruby Pavilion dan ini jenisnya apa nih? Cambon, gitu gak sih nyebutnya? Bingung gue. Soalnya kalau spellingnya Prancis tuh kadang-kadang bacanya beda-beda. Ini ada nomor serinya, di sini ada tahun pembuatannya tahun 2019. Ininya sama, ada kantong, tentu ada identitinya tadi. Ini penggambaran carbon fibernya. Kenapa dia milihnya yang warna polos, warna pink polos? Karena motornya dia udah rame. Ada warna kuning, ada warna hijau turquoise, ada merah dan lain-lain. Jadi dia pilihnya yang polos. Kemarin sempat mau ngambil yang polkadot hitam putih, tapi menurut gue
agak too much sih kayaknya semua statement poinnya di motor iya, di helm iya. Belum nanti ketika lu pakai jaket dan lain-lain. Jadi bingung itu, takutnya bingung fokus poinnya di mana. Jadi akhirnya dia memilih yang polos. Biasanya bini gua kalau pakai helm itu ukurannya M, tapi untuk Ruby lagi-lagi naik satu size jadi ukurannya adalah L. Itu dia. Jadi ini perbedaannya yang open face sama yang full face. Tentu harga juga beda. Mana helm full face pasti lebih mahal daripada helm-helm open face. Ya, kalau tadi gue bilang rate-nya helm Ruby itu antara 14 sampai 30 juta. Helm ini kemarin gue beli harganya 26 juta. Kalau yang open face kalau nggak salah kemarin harganya sekitar 15 atau 16 juta. Jadi dua helm ini ya harganya segitu. Bukan karena gaya-gayaan, tapi emang naksirnya ini ya udahlah kita keluarin kocek lebih banyak. Tapi yang jelas ini akan jadi salah satu koleksi terbaik yang kita punya. Nah, gue ada yang lupa. Tadi kan gue bilang sebenarnya ada kayak visornya gitu. Nah, kalau beli di Black Riot biasanya udah langsung dikasih juga. Nih bahannya juga premium sekali. Nah, ini buat yang full face. Untuk helm yang full face, lu juga dikasih ini. Aduh, ini belum dibuka lagi. Kenikmatannya unboxing begini, guys. Tapi ini kertas biasa sih. Nah, untuk yang full face itu juga dikasih ini. Jadi visornya di sini. Terserah lu style lu berkendara gimana. Kalau misalnya lu sukanya pakai helm begini, ininya kebuka, terus lu pakai kacamata hitam, keren. Tapi kalau misalnya lu nggak terlalu sering pakai kacamata hitam atau kacamata biasa, lu bisa pasangin ini nih. Nah, biasanya ini dijual terpisah. Tapi di Black Riot kemarin udah include ini. Dan ininya gue pilih yang clear. Jadi ada 3 model. Ada yang clear kayak gini, ada yang medium kayak light smoke gitu, terus ada yang smoke. Kalau yang smoke tentu ini lebih gelap dan kalau lu riding siang itu akan ngebantu banget biar cahaya mataharinya nggak terlalu terik nyampe di mata lu. Cuman kekurangannya adalah kalau lu ridingnya malam akan terasa gelap sekali. Untuk yang light smoke ya medium, tergantung selera juga. Dan ini akan mempengaruhi tampilan juga. Gue pilihnya yang clear karena gue kalau riding biasanya pakai kacamata hitam. Jadi kalau misalnya mau dipasangin ini boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini dipasangnya di sini. Tunggu, gue pasin dulu. Nah, di bagian belakangnya ini emang didesain gitu, jadi pengaitnya masuk di dalamnya supaya nggak gampang ke lepas. Tinggal disesuaikan depannya deh. Nih, tara, tampilannya bisa begini. Jadi tergantung selera, style lu gimana kalau riding. Yang jelas, menurut gue helm ini keren banget. Dengan semua yang menempel di helm ini, semuanya kayak dipikirin secara presisi, estetika, fashion. Dan pasti buat orang-orang yang ngerti motor pasti akan nengok sih kalau ada orang di jalan pakai helm merek Ruby ini. Nah, gue pilihnya yang clear jadi kelihatan lebih jelas. Dan ini kemarin gue dikasih tahu nih, kalau mau nyopot jangan ditarik ke atas. Karena di bagian atasnya kan ada ini, takutnya bagian ininya gampang baret dan lain-lain. Jadi kalau mau nyopot itu ke bawah. Ting, begini. Oke, cakep kan? Cakep lah, mahal. Agak nyesek sih. Gua kemarin mikirnya ya, dulu gua waktu punya Sportster mau beli ini, gua ngerasa anjir buat helm banget, kayaknya nggak worth it di harga segitu. Tapi setelah gua ngeliat fisiknya, karena waktu itu memang Ruby tuh susah banget nyari di Indonesia tuh harus pesen apa segala macem. Gua waktu itu nyari-nyari di eBay, kondisinya
bisa nunggu 2 sampai 3 bulan lah apa segala macam. Cuman gua nggak berani waktu itu karena gua belum pernah lihat fisiknya kayak apa, beli gambar doang, takutnya size-nya juga nggak muat sama kepala gua. Akhirnya gua urung untuk beli. Setelah kemarin gua ngeliat fisiknya, ya memang harga nggak pernah bohong sih. Harga kan selalu membicarakan kualitas dari barang ini gitu. Kenapa akhirnya ini dicap premium, ya pasti ada alasannya gitu. Cuman masalah worth it nggak worth it itu kembali ke kalian. Kalau kalian ngerasa, oh gua pakai helm merek lain, contohnya misalnya merek Bell aja udah ngerasa ganteng dan menaikkan kegantengan lu 100% atau bahkan 300%, go ahead gitu. Ini hanya masalah selera. Ya sama kayak kita milih sepatu lah, orang ada yang ngerasa pakai sepatu Puma udah cukup keren, ada orang yang ngerasa dengan Nike keren, ada orang perlu sepatu-sepatu limited edition biar kelihatan beda. Menurut gue kembali ke selera. Cuman ini salah satu helm yang mewakili karakter gue dan akan match sama karakter motor gue, makanya gue pilih ini. Ini yang full face ya. Kalau yang half face tadi yang gue bilang ada visornya. Bentuknya kayak gini, sarungnya lebih oke nih, lebih keren nih. Ya apalah arti sebuah sarung. Yes. Ya kemarin pilihnya juga yang clear sama kayak gue karena lebih fleksibel mau dipakai siang ataupun malam. Nah, bentuknya kayak gini. Ini masangnya lebih gampang karena tinggal dipasang di sini aja. What? Nggak muat. Nggak muat ya. Oh ini kurang gede nih, salah ininya visornya. Visornya salah nih. Enggak ding. Gua yang salah, bukan visornya yang salah. Hah, Nora maaf ya. Nah jadinya kalau open face kayak gini. Terserah sih, kembali lagi kayak tadi gue bilang selera. Kalau lo nggak suka ada kaca begini, lo cuman mau pakai kacamata ya nggak apa-apa juga. Tapi dengan begini lo pakai kacamata juga lebih enak sih, terlindungi dari debu dan polusi menurut gue. Ya itulah kembali pilihan. Ini gue kenalin aja, ini 2 helm yang baru kita beli buat nanti kita riding. Itu aja informasinya, mudah-mudahan ya membantulah dengan kualitas pengetahuan gua tentang dunia otomotif yang tergolong baru, tapi at least gua mulai tertarik sama dunia ini karena mungkin ini akan menjadi hobi baru gua ke depannya, makanya gua tertarik menyelam lebih dalam tentang dunia otomotif. Thank you yang udah nonton Kamar Cowok. Sampai ketemu di konten Kamar Cowok lainnya. Bye.